Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, jumpa lagi dengan saya. Di sini saya Tarun Dewasa Anandita Estias Cahyanilum dan IT 2020423 Prodi MTQ 3A. Saya akan menjelaskan prosedur pengoperasian lokomotif diesel elektrik. Nah, untuk menggerakkan lokomotif, faktor-faktor yang mempengaruhi adalah onset atau mulai gerak, jenis lokomotif, terus berat rangkaian, layar yang penentu, dan kondisi trek. Kondisi treknya itu meliputi lengkungan, tanjakan, licin, dan keterampilan masinis. Persyaratan sebelum menggerakkan lokomotif DE yaitu throttle handle-nya berada pada posisi 1-8. Nah, digunakannya sesuai kebutuhan. Terus brake handle-nya netral. Reverser handle-nya maju atau mundur sesuai kebutuhan. Jika ingin maju, maka dalam posisi maju. Jika lokomotif berjalan mundur, maka posisi mundur. Terus ICS-nya iklan. Semua GP on, saklar baterainya on. Lalu untuk menggerakkan lokomotif tersebut, setelah semua peralatan yang saya sebutkan tadi itu sudah komplit dan sesuai standar, maka seorang masinis dapat menggerakkan gagang tenaga atau throttle handle naik setingkat demi setingkat ke notch yang lebih tinggi dan usahakan tidak terjadi roda selip. Setelah dirasa daya tarik lokomotif itu sudah pas, selanjutnya rem dilepas secara perlahan-lahan. Dan tujuan pada saat terjadinya mulai gerak kereta api tidak terjadi sentakan. Ketika kita menggunakan throttle handle ke notch yang lebih tinggi, kita harus memperhatikan voltmeternya. Usahakan jarumnya itu menunjuk pada darah hijau atau dalam keadaan aman. Terus arus listrik dari main generator ke traksi motor besarnya masih dalam batas yang diizinkan dan tunggu sampai jarum pada voltmeter pada posisi stabil. Apabila jarumnya masuk ke dalam area kuning itu menyebutkan bahwa posisinya dalam diizinkan dan kondisi dalam hati-hati dengan batas waktu tertentu. Terus seperti tertera pada angka yang di load meter yaitu 60, 15, 8, dan 4. Apabila load meter menunjuk daerah kuning, maka throttle harus segera diturunkan agar jarumnya menuju daerah hijau. Artinya arus dari main generator yang masuk pada traksi motor menurun sesuai dengan standar yang diizinkan. Untuk mempertahankan kecepatan yaitu masinis harus menjalankan kereta dengan kecepatan stabil atau konstan. Untuk dapat mempertahankan kecepatan pada berbagai kondisi jalan, baik pada jalan datar, turunan, tanjakan, seorang masinis tuh harus mengatur ganggang tenaga atau handle throttle. Dengan pengereman harus selalu dalam posisi sesuai yang dibutuhkan. Samping itu kita harus memperhatikan speedometer dan odometer. Alat tersebut merupakan pedoman untuk menambah atau mengurangi tenaga dan melakukan pengereman. Jangan sampai peralatan tersebut melebihi batas yang telah distandarkan. Selanjutnya, cara menggerakkan lokomotif yaitu sudah saya jelaskan tadi. Selanjutnya, untuk mengatur kecepatan dalam hal mengurangi kecepatan lokomotif yaitu kita mengurangi throttle ke posisi yang lebih rendah tanpa dipengaruhi pengereman. Terus mengurangi tenaga ke posisi yang lebih rendah disertai dengan pengereman. Terus terdapat transisi atau tingkat laju, merupakan perubahan rangkaian hubungan antara traksi motor karena berubahnya kecepatan kereta api atau lokomotif dengan tujuan agar arus yang masuk ke traksi motor selalu dalam batas yang ditentukan. Walaupun putaran traksi motor selalu berubah sesuai dengan kecepatan kereta api. Pengaturan arus diberikan oleh SG atau Speed Sensing Generator yang terletak pada roda lokomotif nomor 3. Bila roda lokomotif mencapai putaran tertentu, maka SG akan menghasilkan arus listrik yang selanjutnya dialirkan ke TCRP. Selanjutnya secara elektronik, TCRP akan mengatur rangkaian hubungan traksi motor lewat kontaktor. Next, untuk pengaturan pengereman, throttle handle-nya bersifat
posisi netral, dynamic brake-nya B besar sampai B kecil, reverser handle-nya maju atau mundur sesuai dengan kebutuhannya. Jika lokomotif maju, maka maju. Jika mundur, HSS-nya run, CPR on, CPMS on, saklar dynamic brake on, all in atau lengkap. Terus saat kita melepas dynamic brake menggunakan gagang tenaga, kita harus memperhatikan gerakan gagang dynamic brake ke posisinya netral. Tunggu sekitar 6 detik untuk memberi kesempatan pada buffer agar rangkaian menegang kembali dan tidak terjadi sentakan pada rangkaian kereta api atau lokomotif diberi tenaga lagi. Apabila dynamic brake dikerjakan, maka automatic brake pada lokomotif tidak berfungsi karena udara yang akan menuju ke valve J1 yang mengatur udara menuju silinder rem secara otomatis dibocorkan. Bila sedang berlangsung dynamic brake dikerjakan, masinis mengerjakan emergency brake, maka secara otomatis dynamic brake akan terlepas karena arus yang menuju dynamic brake terputus. Saat dynamic brake dikerjakan, putaran MD akan naik seperti notch 7 karena bila dynamic brake dikerjakan, maka solenoid B dan C akan bekerja. Lalu pengaturan rem udara tekan. Sebelum menggunakan automatic brake, hal yang perlu diperhatikan adalah throttle handle pada posisi netral, reversernya pada posisi yang dikehendaki, gagang tenaga otomatis pada servis pada nok pertama. Jika posisi ini tahan tekanan udara pengiriman pada brake pack akan turun 5. Untuk melepas pengiriman ini, gerakan gagang pada posisi release sehingga dengan diterima tekanan udara pada brake pack akan naik kembali normal dan pengiriman akan lepas. Dalam melepas pengereman, usahakan blok rem sudah posisi lepas beberapa saat sebelum roda berhenti. Hal ini untuk menghindari adanya hentakan pada rangkaian kereta. Selanjutnya, pengereman independen atau pengereman lokomotif. Terdapat dua posisi, yaitu release dan application. Release itu kereta berjalan biasa. Untuk application itu pengeremannya secara bertahap gitu. Lalu pembalik arah atau reversers. Tuas ini berfungsi untuk meyakinkan bahwa lokomotif telah benar-benar berhenti dan independent brake pada posisi rem, serta throttle handle pada posisi idle. Karena bila throttle handle tidak pada posisi idle, maka reversal handle tidak dapat digerakkan. Hal ini terjadi disebabkan adanya interlocking antara throttle handle dan reversal handle. Selanjutnya, setelah lokomotif berhenti, gerakan gagang kembali arah ke arah gerakan lokomotif yang dikehendaki. Setelah gagang membalik arah pada posisi yang benar, berikan gagang tenaga dari kedudukan 1 sampai 8 tergantung tenaga yang diberikan secara bertahap, serta lepas rem independen perlahan. Prosedur mengoperasikan lokomotif tunggal. Throttle handle-nya posisi 1 sampai 8, reverse handle-nya maju atau mundur, dynamic brake handle-nya netral, automatic brake handle-nya release, cut out inlet valve in, independent brake handle release, EC run, saklar run, on, CB on, ditmen dikerjakan, injak dan lepas. Nah, prosedur mengoperasikan lokomotif ganda yaitu penggunaan lokomotif ganda yang sudah terjadwal, yaitu karena rangkaian yang panjang yang melebihi kapasitas tarik dari suatu lokomotif sehingga harus dilakukan dengan traksi ganda dan pernah dicoba pengoperasian kereta api dengan triple lokomotif. Contohnya rangkaian Beberanjang di Sumatera Selatan. Lalu penggunaan lokomotif ganda karena keadaan darurat. Hal ini terjadi bila dalam perjalanan lokomotif mengalami gangguan tenaga sehingga untuk meneruskan perjalanan harus dibantu oleh lokomotif lainnya. Teknik pelayanan lokomotif ganda yaitu pelayanan individu dan pelayanan sistem multiple unit. Pelayanan individu yaitu seorang masinis menjalankan lokomotif dapat dari arah depan dan dapat dari arah belakang. Jika sistem multiple unit yaitu terdapat dua masinis namun hanya mesin yang digunakan hanya satu saja yang beroperasi. Persyaratan pengoperasian yaitu seperti berikut ini. Jika lokomotif ganda bersifat seperti ini, jika lokomotif multiple unit bersifat seperti ini. Cara untuk menarik lokomotif mati atau tarik dingin. Yaitu throttle-nya 1-8, reverse handle-nya maju mundur, dan seperti ini. Lalu ketika lokomotif melewati jalan banjir,
lokomotif diesel elektrik hanya dibolehkan jalan ketika ketinggian air maksimum 6,35 cm di atas kepala rel dengan kecepatan maksimum 5 km per jam. Pengaturan ini disebabkan oleh adanya traksi motor yang berada pada poros roda, sehingga jarak ketinggian antara TM dan rel sangat sedikit. Bila ketinggian air lebih dari 6,35, maka loko harus diberhentikan dan tidak boleh melewati daerah banjir dengan tujuan agar tidak terjadi kerusakan pada traksi motor atau peralatan listrik lainnya yang disebabkan oleh air yang masuk ke dalam sistem kelistrikan. Lalu ketika lokomotif melewati wesel dan jalan silang, kita harus menggunakan notch harus dibatasi saat lokomotif sedang menginjak wesel atau jalan silang, dan posisi gagang tenaga tidak terlalu tinggi karena akan menyebabkan terjadinya flashover pada sistem kelistrikan. Makin tinggi notch, makin tinggi pula arus listrik yang mengalir, mengakibatkan makin besar pula flashover yang terjadi. Dianjurkan posisi gagang tenaga pada waktu melalui wesel dan jalan silang pada posisi notch 5. Standar kelayakan operasi dijelaskan seperti ini. Disini seperti ini, sistem dan pengeremannya seperti ini. Lalu selanjutnya untuk perangkat bawahnya ukurannya seperti ini. Untuk sistem transisinya hubungan seri lapang lemah, hubungan paralel lapang lemah, overhead kerja diatur sebagai berikut ini. Sekian, terima kasih. Apakah ada pertanyaan? Jika terdapat pertanyaan, dapat ditulis di kolom komentar YouTube saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.